Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipilgo. Kembali lagi dengan saya di channel Sipilgo. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang perhitungan manual desain perkerasan MDP 2017. Ini sesuai SE Surat Edaran nomor 18 SE DB tahun 2020 tentang suplemen manual perkerasan jalan MDP 2017. Ini apa sih bedanya dengan yang 2017? Nanti kita bahas satu-satu. Ini kita masuk ke manualnya. Ini manual untuk yang MDP 2017. Ini gambar covernya seperti ini. Sedangkan yang suplemen ini adalah gambar covernya seperti ini. Dia ada barcode-nya. Terus ada tulisan 2020. Kalau yang 17 di sini 2017. Ini apa sih bedanya? Bedanya itu saat di sini sudah dijelaskan DSC-nya ini. Ada kandungan untuk ruang lingkupnya untuk suplemen ini. Salah satu adalah VDF Vehicle Damage Factor sama HVAG untuk kelompok kendaraan niaga. Ini yang membedakan di situ. Kedua ada CTB untuk yang 150 sama sehingga 300 mm. Ini nanti di perhitungan sudah ada. Kita masuk satu-satu biar tahu perbedaannya dulu ya. Jadi untuk di mana ini 2017 ini dulu juga ada VDF-nya. Kita lihat langsung ke halaman 49. Nah, ini untuk VDF-nya kalau dulu itu per pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tapi kalau yang baru itu dia seluruh provinsi. Itu ada di sini. Nah, yang warna biru-biru ini dari Aceh. Ini Vehicle Damage Factor untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Barat lintas tengah utara, Sumatera Barat lintas tengah selatan, dan lain sebagainya. Ini sampai nanti ke Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Jadi intinya ada, kalau dijumlah itu sekitar 42 VDF di setiap daerahnya. Karena ada satu provinsi itu ada 4, ada 2, ada 3 tabelnya seperti ini. Nah, ini yang membedakan. 2 adalah tabel. Kita lihat di tabel ini, langsung ke perhitungannya ya. Ini perhitungan apa namanya, desain perkerasannya. Jadi VDF-nya sudah masuk ke sini, sudah saya input. Ini untuk golongan 5A, 5B, 6A, 6B sampai golongan 7C3 sesuai yang di sini tadi, sesuai yang baru. Ini saya bikin untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ada totalnya 42. Terus saya masukkan untuk yang di ESA pangkat 4, untuk ini faktual, ini normal. Baru geser ke sini. Ini untuk ESA pangkat 5 yang faktual, ini ESA pangkat 5 yang normal. Seluruh Indonesia. Terus ada lagi yang baru untuk di tabel yang suplemen. Ini adalah untuk di CTB-nya. Ini bukan, ini satunya lagi. Oh, ini. Nah, CTB ini ada 4. Yang satu bagan desain 31 untuk 150 mm. Baru yang ini 32, ini yang 200, 33 ini yang 150, dan yang keempat adalah 300. Ini kalau di yang lama itu halaman 90.
kita cari halaman 90 ya. Nah ini yang lama, dia begini, makanya diperbarui. Ini diperbarui menurut dari manualnya yang suplemen, itu dampak dari memasukkan VDF setiap provinsi atau setiap daerah, makanya tabelnya berubah. Itu bahasa di untuk suplemen MDP 2017, maka tabelnya berubah. Yang berubah adalah 1 CTP, 2 untuk Laston. Ini untuk HRS tetap kita masih pakai yang HRS. Terus kalau ini, nah ini untuk desain, bagan desain 3B ini berubah. Ini berubah, ini ada di sini. Nah ini bagan desainnya berubah, ini dibagi 2, yang kurang dari 2 juta untuk ESA pangkat 5 nya, ini kurang dari 2 juta. Ini untuk yang lama, sedangkan ini yang baru, dibagi 2. Ini satu, dia lebih dari 1 juta sampai 2 juta, sedangkan yang lama ini kurang dari 2 juta, cuma begini saja, makanya dibikin 2. Jadi perbaikannya adalah 3B1 dan 3B2, ini kurang dari atau sama dengan 1 juta untuk ESA pangkat 5 nya. Kalau yang lama ini kurang dari 2 juta, makanya diperbaiki. Kalau ini juga sama, karena imbas dari tabelnya berubah, otomatis untuk subgrade-nya juga berubah sesuai kegunaannya. Kalau ini digunakan untuk desain 3B1 untuk nilai subgrade-nya CPR. Terus kalau yang ini untuk 3B2. Nah ini langsung ke perhitungan. Di dalam perhitungan ini juga sudah ada tabel-tabel. Ini yang saya ambil dari baik dari MDP 2017 maupun yang suplemen 2017. Ini sudah ada semua, sudah saya perbarui untuk tabelnya. Untuk CTP, untuk ini HRS nya masih pakai yang 2017. Nah ini untuk Laston, dia sudah saya perbarui tabelnya ini sesuai yang baru pakai suplemen. Laburan masih pakai yang lama, Soul semen juga masih yang lama, karena di pembaruan hanya 2 aja, yaitu CTP sama Laston. Kita balik ke perhitungan. Nah dari dasar 2 ini tadi, yang baik yang MDP 2017 maupun yang suplemen, ini guys kita minimize dulu. Saya bikin untuk perhitungannya. Jadi ini adalah isi dari perhitungan yang saya bikin ini juga sekitar 7 hari lebih untuk bikinnya ini. Jadi kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 malam ya, tergantung situasi dan kondisi untuk bikinnya ya. Jadi nggak optimal ke situ terus karena ada kegiatan juga yang lain. Nah di dalam petunjuk ini maksudnya petunjuk untuk dasar menghitung. Jadi untuk perhitungan ini hanya untuk perkerasan lentur, bukan perkerasan kaku ya. Di sini juga ada batasannya apa yang bisa dihitung. Kedua, ini adalah manual penggunaan perhitungan suplemen MDP 2017. Ini versi saya ya. Versi saya. Di sini sudah ada petunjuk penggunaan perhitungan ini dan sama video ini yang saya bikin ini. Nah, ini petunjuknya sudah sampai bawah. Baru ini data risi, tinggal diisi sesuai kebutuhan. Nah, ini langsung ke sini perhitungannya. Ini sesuai yang baru ya. Jadi perhitungan perkerasan MDP 2017 ini plus suplemen, harusnya saya tambahin, nanti saya tambahin di sini ya, suplemen. Nah, cara hitungnya gimana sih? Ini sesuai yang saya bilang tadi, bahwa karena di sini mana ya tadi? Karena di sini sudah ada VDF-nya per provinsi, maka saya bikin juga VDF-nya per provinsi. Ini per provinsi seluruh Indonesia.
Jadi ini adalah kode VDF, bukan kode provinsi. Jadi kode ini sudah saya bikin di sebelah sana. Ini kodenya. Nomor 1 Aceh, nomor 2 Sumatera Utara, nomor 3 Sumatera Barat lintas tengah, nomor 7 Riau, nomor 9 Bengkulu, dan lain sebagainya. Kita coba dirubah di sini. Misalkan kita klik nomor 1, dia sudah Aceh. Ini sudah linknya udah banyak pakai if. Terus baru misalkan kita coba nomor 7 Riau, sama kan di sini Riau. Terus nomor 30 Sulawesi Utara, kita cek nomor 30 bener nggak? Oh ya, Sulawesi Utara udah bener kan. Baru kita coba lagi nomor 33 Sulawesi Tenggara, 33 Sulawesi Tenggara bener. Nomor 31 Gorontalo, kita coba nomor 31 Gorontalo, sudah masuk. Nah, ini merubah di sini otomatis dia VDM-nya berubah di sini 3 Gorontalo, dan langsung muncul untuk nilai faktualnya. Faktualnya langsung muncul untuk ESA pangkat 4 faktual normal, ESA pangkat 5 faktual dan normal. Ini ngambil dari sini tadi. Jadi kalau pakai tabel seperti ini kan ribet, harus lihat satu-satu. Tapi kalau kita bikin Excelnya, kita pilih provinsinya, langsung muncul untuk VDM-nya. Kembali lagi. Nah, ini tinggal diisi untuk umur rencana. Umur rencana ini ngambilnya dari mana? Dari sini bawahnya. Untuk umur rencana perkerasan baru. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, perhitungan ini untuk semua perhitungan mencari nilai ESA sama ESA pangkat 4 sampai ESA pangkat 5. Di sini ada perkerasan, ini maksudnya perkerasan untuk jalan baru yang warna hijau, jalan baru. Sedangkan yang warna biru ini adalah untuk overlay. Dan sedangkan warna ini warnanya apa ya? Coklat atau coklat lah. Coklat ini untuk lapisan tanpa penutup. Kita bahas satu-satu ya. Kembali lagi di sini. Nah, ini karena ini jalan baru ini umurnya misalkan untuk lapis aspal dan lapis berbutir 20 tahun. Kita tulis di sini 20 tahun. Terus data awal tahun berapa? Misalkan sekarang ini tahun 2022. Terus pembukaannya misalkan tahunnya adalah 2024. Kenapa 2024? Karena 2023 itu masih tahap pekerjaan single use, itu masuknya 2024. Dah mulai ininya permulaan periode beton normal. Nah, ini tinggal dipilih tahun berapa. Misalkan tahun dimulainya pembukaan ini 1 tahun setelah pembukaan, misalkan tahun 2025 misalkan. Nah, laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan lalu lintas ini adalah I. Ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari sini, faktor pertumbuhan lalu lintas. Ini ngambilnya dari tabel juga, tabel MDP yang sini, yang lama ini. Di sini ada, nanti tinggal lihat aja ya, biar nggak lama. Ini sudah saya masukkan di sini. Misalkan ini adalah tadi 31 Gorontalo, berarti kita lihat di rata-rata Indonesia, karena di sini Sulawesi nggak masuk kan. Gorontalo masuk Sulawesi, di sini cuma Jawa, Sumatera, Kalimantan, rata-rata Indonesia. Kita pakai yang rata-rata Indonesia, dan jalannya adalah masuk kelasnya arteri dan perkotaan. Nanti kalau kolektor nanti nilainya ini, kalau jalan desa nilainya ini. Ini yang kita hitung adalah jalan arteri, jalan nasional, maka yang kita masukkan adalah 4,75. Ini 4,75. Sudah masukin. Sudah. Nanti setelah masukin itu, ini data CBR-nya. Data CBR ini tinggal masukin aja sesuai keperluan. Tinggal masukin, bisa dirubah-rubah ini
bisa dari belakang. Di sini saya sudah masukin juga untuk, tapi ini hanya pakai ini ya, apa namanya, CBR untuk DCP lapangan. Datanya dari sini, baru perhitungannya. Nah, ini ketemu untuk 6 kilo, CBR segmen, repeat desain, faktor keseragaman. Ini juga ada CBR nya. Dari sini nanti lari ke sana tadi, ke perhitungan, ke sini tadi. Setelah itu masukin yang warna merah, ini untuk lalu lintas, isi sesuai dengan data survei. Setelah dimasukkan di sini, nanti otomatis dia akan masuk ke sana, ke LHR 2022, 2024, 2025. Ini untuk VDF faktual normal untuk ESA pangkat 4 nya. Nanti ketemu sekian. Dan untuk ESA pangkat 5, ini ada VDF faktual dama normal, ini asalnya dari sini, dari kotaan ini. Ya juga dari dasarnya tadi, seluruh Indonesia tadi. Masuk ke sini, nanti ketemu nilai ESA pangkat 5. Tipe proses selanjutnya adalah tipe perkerasan. Tipe perkerasan itu berdasarkan tabel 3.1 yang berada di buku manual 2017, bukan yang suplemen ya, yang manual sebelum suplemen. Nah, di sini dijelaskan untuk ESA dalam 20 tahun pangkat 4 kecuali ditentukan lain. Jadi intinya ini untuk pangkat 4 kecuali ditentukan lain. Misalkan ini ada ESA pangkat 5, berarti ini pakai ESA pangkat 5, ini juga ESA pangkat 5. Kalau ini enggak ada berarti ESA pangkat 4, ini juga ESA pangkat 4, ini juga ESA pangkat 4, ini ESA pangkat 4, ini juga sama, ini juga sama. Nah, dari tabel 31 maka dipilih tipe, tinggal masukkan nilai. Maka dari nilai ini tadi, nilai ESA pangkat 5 atau 5/4, mana yang dimasukkan? Terserah, sesuai ketentuan. Di sini ada ketentuannya, untuk 0 sampai 0,5 juta disyaratkan itu menggunakan burda burtu, tapi ini untuk ada keterangannya, membutuhkan kalian tenaga ahli khusus kontraktor spesialis burda atau burtu, tapi ini jarang sekali dibikin, makanya memerlukan kontraktor yang khusus. Ini nomor satu maksudnya ini kontraktor kecil atau medium. Jadi untuk ESA pangkat 0 sampai 5 disarankan menggunakan nomor 7, 8, 9. Begitu juga nanti yang 0,1, dan maksudnya 100 sampai 4 juta disarankan nomor 2 perkanan kaku, AC atau HRS. Tinggal pilih mana yang dipakai. Kalau dia lebih dari 4 juta sampai 10 juta maka yang disarankan adalah ini. Sama ini. Udah paham kan? Karena ini masuk ini yang masuk AC, HRS tipis di atas fondasi berbutir. Kita masukkan angka 6 di sini. Kita yang pilih angka 6. Nah, ini otomatis sama link sana. Jadi ini misalkan 1 nanti rubah di sini. Pilih nomor 2, rubah di sana. Nomor 3 juga rubah. 4 juga rubah, ini 5 juga rubah juga, ini 6 rubah juga tulisan di sini. Ini lebih gampang, kita pakai yang 6. Terus struktur pondasi perkerasan. Nah, struktur pondasi perkerasan itu saya ngambil dari sini, yang MDP yang lama. Ini halaman 70 kalau nggak salah ya, ini dasarnya dari sini ya, kelihatan kan, desain fondasi jalan minimum. Nah, dari sini sama saya pindahkan ke sana. Nah, dari nilai ini CESA 4, CESA 5, CBR ini nanti baru ketemu
dengan berapakah yang harus digunakan untuk desain fondasi jalan minimumnya ini untuk di cupping layernya. Di sini ada ketentuannya untuk perkerasan lentur beban lalu lintas pada jalur rencana dengan umur rencana 40 tahun untuk juta ESA pangkat 5. Ini misalkan kita lihat di sini adalah 3,2. Ini kalau dulu kita pakai bantuan ini. Ini ada bantuannya. Saya geser dulu. Kalau dulu kan manual seperti ini. Tadi ESA-nya pangkat 5 adalah 3,2. 3,2 itu berarti di antara 2 dengan 4. Dengan CBR-nya 2,69. 2,69 itu anggap yang terkecil. Itu 2,5. Karena kalau 3 itu di atasnya 2, ini, makanya tabelnya mengikuti yang bawah, maka ketemu adalah 250. Tapi menurut hitungan di sini ini sudah pakai rumus, jadi nggak perlu geser seperti ini, jadi langsung muncul tulisannya seperti ini. Nilai CBR tanah 2,69%, ini masuk SG 2,5, SG 2,5, dan nilai ESA 5,5 2 juta sampai 4 juta, sama kan, 2 juta sampai 4 juta, sehingga memerlukan lapis penopang dengan tebal 250 mm. Ini 250 mm. Nah, artinya kan rumus ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ini kalau ini dirubah, otomatis nilainya di sini juga akan berubah. Misalkan kita tulis angka 5, misal, jadi CBR-nya 5. Nanti di sini adalah nilai CBR tanah dasar 5%, SG 5. Ini dasarnya 5%, SG 5. Dan ini adalah strip, artinya tidak perlu. Ya, ini muncul nilai ESA pangkat 5 2 sampai 4 juta, sehingga tidak memerlukan perbaikan tanah dasar 0 mm. Sama kan rumusnya. Nah, berarti ini sudah berfungsi rumusnya. Ini saya balikin lagi, saya simpan. Setelah itu baru masuk ke perkerasan. Ini perkerasan, struktur perkerasan. Jadi dari poin nomor 3, perkiraan kumulatif ESA didapat ESA pangkat 4, ESA pangkat 5, CBR-nya sekian. Di sini ada keterangannya juga. Nah, ini adalah bagan-bagan yang ada di sini tadi yang saya bilang tadi. Jadi untuk di perhitungan aja ya, biar nggak ribet di situ, kita masuk ke perhitungan. Jadi bagan-bagan yang di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini itu langsung otomatis terisi dengan memasukkan angka-angka ini. Otomatis langsung terisi. Ini sudah ngelink semua. Dari bagan 6 sourceman ini saya urutkan berdasarkan nilai ESA yang terendah urutannya. Nomor 1, nomor 2 bagan 3A itu HRS, bagan 5 perkerasan butir dengan laburan nilainya sekian. Ini sudah ngelink semua. Terus untuk bagan desain 3B1 untuk C1, B2, C2, terus untuk CTB 150, 200, 250, 300. Ini sudah ngelink semua. Nah, dari tabel itu tadi mana yang kira-kira dipilih? Ingat, memilihnya yang ekonomis, jadi sesuai dengan harga yang terendah. Dari perhitungan ini diambil nilai harga yang terendah. Jadi di MDP itu dijelaskan untuk struktur perkerasan diambil dari nilai harga yang terendah. Kita ambil coba. Nah, di sini ada 4A warna merah. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya ini sebenarnya ngambil dari data-data yang sudah terisi dalam
dan ini kode-kodenya menggunakan 5D, 5C, 5B dan seterusnya. Nah, ini sudah saya tulis di sini untuk bagian desain. Jadi kelihatan kan bagian desainnya nomor 1 bagian desain 6 ini untuk Souseman, nomor 2 untuk ARS, nomor 3 untuk berbutir laburan, sampai 5D untuk CTB 300 mm. Jadi dari tipe kekerasan ini tinggal pilih mana yang dipilih, nanti akan muncul di sini hasilnya. Misalkan kita ambil nomor 1 itu bagian desain 6, kita ketik saja 1 di sini. Nah, ini akan berubah. 2 ini juga akan berubah. 3 ini juga akan berubah. 4A ini akan berubah. Ini ikuti yang di sini tadi, unik kode-kodenya. Terus baru 5A ini juga akan berubah menggunakan CTB 150. CTB 150 sama. Terus 5B itu menggunakan 5C menggunakan 250. Kita ketik di sini 5C 250 dan seterusnya ya. Ini ada nilainya. Udah, dari sini sudah jadi. Ini khusus untuk tabel yang 3B1 dan 3B2. Jadi kalau CBR nya itu lebih dari 6, jadi kalau masuk di sini, kalau lebih dari 6 dengan ESA pangkat 5 nya berapa, nanti ada harganya, ada nilainya untuk tebalnya. Jadi misalkan dia CBR nya lebih dari 6 kurang dari 7, nilainya ini. Lebih dari 7 kurang dari 10, nilainya ini, sampai nanti lebih dari 15, nilainya ini. Diambil dari situ. Nah, ini nanti kepake. Kalau enggak itu enggak pakai. Nah, nomor 7 adalah ketebalan lapis perkerasan. Ini juga ngambil dari tabel MDP juga. Ini yang diizinkan. Misalkan HRSWC rentang tebal padat per hamparan. Jadi penghamparan itu 30 sampai 50 mili atau 3 sampai 5 cm. Diizinkan penghamparan dalam beberapa lapis. Tidak. RS base 3,5 sampai 5. Diizinkan bukan dalam beberapa lapis, ya, berarti harus per lapis. Kalau ini enggak, karena satu lapis saja, bukan beberapa lapis. Nah, setelah ini untuk jalan baru kita ke overlay. Overlay itu dibagi dua, yaitu overlay struktural dan non struktural. Ini yang non, jadi perhitungannya tetap pakai yang ini, nanti dimasukin yang seperti yang di awal tadi. Terus ini nggak perlu, nomor 5 ini nggak perlu, makanya perlu ditutup. Caranya begini. Nah, tutup sampai sini, set. Nah, ini nomor 5, nomor 5 nya ini diganti ini, karena overlay itu nggak perlu. Struktur pondasi perkerasan itu tidak perlu. Yang untuk yang non struktur. Jadi ini untuk tabelnya ada keterangannya, tinggal dibaca sendiri ya. Terus prosedur overlay ini juga dari MDP, bisa dibaca sendiri. Nah, ini tebal overlay. Ini ngambil dari data CSA tadi yang di perhitungan sini, yang di sini datanya seperti ini. Tinggal lihat pemicunya. Ini nilainya ESA pangkat 4, di tulisan ESA pangkat 4 itu 2 juta, ini 2,4 kali 10 pangkat 6, artinya 2 juta, 2,4 juta. Jadi masuk di sini, tinggal overlaynya, umurnya pakai yang nomor 2 untuk indikatornya, pemicu, nilai pemicunya. Setelah itu ikuti aja yang ada di sini, mana yang dipilih. Setelah itu ini karena
sampai 30 juta. Kalau ini kan kurang dari 1 juta, maka yang dipakai yang 1 sampai 30 karena tadi nilainya 2,4 juta. Sudah, baru ini berdasarkan iri. Ini adalah irinya, kita geser ke sana. Seret. Nilai iri per 100. Ini nilai irinya 3,56, 5,96, 4,76, 4,04. Ini posisinya. Ini STA 10, 10,1, 10,2, 10,3, maksudnya 10.300, 10.400, 500 dan seterusnya. Nanti tinggal diisi aja, ini sesuai data irinya. Nanti akan temu rata-ratanya 4,5. Nanti ngeling ke sana. Dari sinilah 4,5 ini bisa dihitung berapa sih tebal perkerasannya. Tebal kerasanya 4,5. 4 ini ada 4, ini ada 5. Dia di tengah-tengah. Kita ambil yang ke 5. Jangan yang ke 4 tapi ke 5. Maka ketemulah ini irinya. Maka ketemulah 4,5 cm atau 45 mili untuk tebal overlaynya. Udah paham ya mungkin di sini. Baru kita overlay yang struktural. Ini menggunakan FWD. Tadi ada ketulisan di sini A, ini yang B. Dan ini nyambung, cuma dipotong-potong per sheet. Ini ngambil dari data FWD-nya. Ini FWD data D0 wakil sama D0 D200. Nah, ini datanya dari mana? Ini ngambilnya dari sini. Ini ada contoh perhitungan untuk lendutan menggunakan FWD, Failing Weight Deflectometer. Di sini ada pengambilannya ada 30 titik. Di sini datanya sudah ada per 200. Nah, ini data mentahnya, baru nilai hitungannya di sini. Hitungannya semua di sini. Nah, ini ada di sini semua. Cara ngitungnya gimana? Sama, ini tinggal masukin yang di sini. Data mentah masukin, otomatis di sini muncul. Cuman nanti perhatikan yang tabel ini. Ini diperhatikan baik-baik. 3 tabel ini. 3 tabel ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari bawah sini. 103 ini, 107 ini, dan 1,24. Oh, ini sudah rumus 1,24. Ini dari sini. Jadi hitungnya tadi dari sini 1,24 dikalikan dengan ini D0 terkoreksi temperaturnya. Tinggal nanti dilihat untuk tebal existingnya berapa. Ini pengaruhnya di tebal existing dari FWD ke BB. Ini cara ngitungnya ada di manualnya. Nanti lihat juga manual di sini. Di sini yang MDP 2017, termasuk yang di 2017 juga. Yang suplemen itu nggak ada, yang ada yang lama. Tinggal dibaca aja di situ. Tapi sudah saya hitungkan di sini ke FWD. Ini CESA 4, CESA 5 sama dengan yang tadi hasilnya yang depan. Tinggal tarik garisnya, nilainya berapa. Di sini ketemu untuk ESA pangkat 4. ESA pangkat 4-nya 2,4. Berhubung di sini oh ya, ini tadi kan saya rubah-rubah tadi provinsinya. Jadi ini ikut berubah untuk gesernya di sini. Tinggal di sini masukin aja 2,4 di sini, yang ada 5 sama 2 juta. Jadi kalau 2,4 ya perkirakan aja garisnya sebelah sini 2,4. Terus ini ditarik temunya berapa. Kalau yang tadi sesuai hitungan yang sebelumnya adalah 30 mili atau 3 cm. Ini juga yang tipis sama, ini malah nggak ketemu. Ini juga nggak ketemu, berarti tidak perlu menggunakan overlay tebal. Baru menggunakan BB. Ini menggunakan BB.
Jadi menggunakan bengkel open BIM, tinggal masukin datanya berapa, sama kayak yang FED tadi. Masukin juga untuk nilainya, untuk nilai apa namanya ini, D0 nya 1,15 baru jasa pangkat 4-nya 2,4. Ini geser, beda dengan yang awal, tinggal digeser aja, nanti ketemu berapa tebalnya. Dan ini untuk tebal overlaynya, ini berarti nggak perlu, jadi ketemu adalah 40 mili atau 4 cm untuk tebal overlaynya. Ini berarti 1, 2, 3 ini untuk overlay, perhitungan overlay, baik overlay non struktural, struktural pakai FED maupun pakai BIM. Terus yang terakhir ini menggunakan apa namanya, tebal perkerasan tanpa penutup. Perhitungan ini sama seperti yang awal tadi, makanya saya bikin 2 biar gampang, tidak tumpang tindih rumusnya. Makanya saya bikin seperti ini. Ini sudah ada tulisan perkerasan tanpa penutup. Ini sesuai suplemen. Suplemen ini sudah ada contoh hitungannya. Nah, ini contoh hitungannya. Ini contoh hitungannya untuk yang di suplemen MDP 2017. Nah, misalkan ini pakai nomor 2 Sumatera Utara, dan umur rencananya kembali lagi lihat di tabel 21, jalan tanpa menutup minimum 10 tahun. Ini 10 tahun kita pakai yang minimum. Data awal pembukaan lalu lintas periode normal FC masukkan aja sesuai keperluan. Terus untuk Sumatera itu Jawa Sumatera 4,83, kita tulis ini 4,83. Oke, Sumatera 4,83 sudah. Baru ini nilai CPR in situ sama CPR laboratorium. Ini ada 2 nilai CPR, yaitu CPR in situ, CPR lapangan. CPR lapangan memakai DCP, terus baru CPR laboratorium kayak rendaman ya. Ini contoh saja, satu temu 3% dan satunya 10%. Terus masukkan LHR nya, nilainya yang warna merah ini. Sudah masukkan, nanti sama hasilnya ketemu di sini untuk jasa pangkat 4 dan ini untuk jasa pangkat 5. Terus sama seperti yang tadi, mana yang dipakai, ini pakai otomatis nomor 9 karena di situ tertulis perkerasan tanpa penutup nomor 9. Langsung ke perhitungan. Nah, gimana cara menghitungnya? Sebenarnya di sini sudah ada contohnya ya, di halaman berapa ya? Halaman 37. Di sini sudah ada contohnya seperti ini. Umur rencana 10, jasa pangkat 400.000, 3%, ya material, ini semua sudah ada sebenarnya di manualnya perhitungannya, contohnya seperti ini. Tapi saya akan menjelaskan dengan perhitungan yang saya bikin ini. Jadi cara yang pertama adalah jasa pangkat 4 dilihat berapa nilainya. Ini ketemu 1,01 juta. Nah, ini memang ada saya pakai untuk garis bantu aja ya, garis bantu. Ini kita tulis, bukan kita tulis, kita tarik garis. Di sini ada keterangannya 10 pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Maksudnya ini ratusan ribu, ini jutaan, ini puluhan juta, ini ratusan juta. Ini tabel monograf. Terus kita tarik garis yang besarnya 1,1 juta sesuai yang di sini tadi, 1,01. Anggap aja begitulah 1,01. Kita ambil di sini. Udah.
Sudah paham? Sudah. Kalau sudah ambil di sini, baru kita lihat berapa nilai untuk 3%. Kenapa kok 3%? CBR rencana tanah dasar in situ ini yang kita lihat 3%. Ini yang harus kita lihat dulu. Makanya ini pakai alat bantu 3%, berarti di sini. Nah, kira-kira beginilah. 3%. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita kali batu lagi pakai ini. Ini harus berpotongan antara yang merah ini, merah dengan yang biru harus berpotongan. Maka berpotongan di sini. Ini ketemunya adalah 5,08 lah. Nah, dari hasil hitungan di sini kita tulis di sini 5,508 mm. Ini 500. Ini lebih 8 cm. Terus ini 508. Makanya di sini saya tulis tulisannya wajib diisi pertama. Itu nomor 1 ini. Terus baru kita mau lihat grafik yang 6 cm. 6% itu di mana? Sedangkan ini nomor 5, ini nomor 7. Ya 6-nya di mana? 6-nya di tengah-tengah. Kita kasih garis bantu. Garis bantunya seperti ini. Ini yang ujung sini kasih tengah-tengah, ini ujung sini juga kasih tengah-tengah di sini. Set, udah. Terus kita kasih garis bantu juga ke sana, ke atas. Ini ketemunya adalah kita hitung di sini ada garis bantunya putih di sini. Mungkin nggak kelihatan di situ, tapi kalau di sini kelihatan. 1, 2, 3, 3 berarti 360. Kita tulis di sini 360. Sudah 360 ditulis. Habis ini adalah kita masukin nilai ini untuk save. Setelah ini dimasukin datanya, nilai-nilai sesuai grafik sudah, baru masuk ke sini. CBR lebih dari atau sama dengan 80% yang di sini, yang di dalam sini. Mohon maaf, yang pertama adalah yang di sini, yang lebih dari atau sama dengan 80%. Dari garis inilah kita tarik hubungan, jret begini. Nah, ini ketemu berapa? Perpotongan antara garis yang ini apa namanya hitam dengan garis yang biru ini, perpotongannya, jret. Kalau sudah potong, kita baca berapa tulisannya. Di sini ada 1, ada 2. Jadi 1 mewakili 20, kalau 2 berarti 40. Kita tulis 40 di sini, 140. Di sini juga nanti tulis 140. Kalau sudah tulis di sini, nanti akan otomatis terisi sendiri nomor yang warna biru ini sama totalnya. Dan ini adalah untuk kontrolnya, ini oke atau cek pulang. Artinya kalau nilai ini lebih besar dari nilai ini, maka hasilnya oke. Tapi kalau nilai ini kurang dari nilai yang ini, kelihatan nggak ya? Saya geser aja ya. Kalau nilai ini lebih besar dari nilai ini, maka hasilnya oke. Tapi kalau nilai ini kurang dari nilai ini, maka hasilnya adalah cek ulang. Kita bikin manual biar paham. Anggap aja 500, makanya nilainya adalah cek ulang. Tapi kalau kita ulang, bila ambil nilainya lebih besar daripada nilai, maka hasilnya adalah oke. Nah, ini berdasarkan dengan perhitungan yang ada di sini di suplemen MDP 2017 halaman 38. Bisa paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa baca-baca kembali di sini. Di sini juga ada di manualnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perhitungan tadi. Jadi perhitungan untuk jalan baru ini overlay
non struktural, struktural pakai FWD dan BB, terus jalan tanpa penutup. Mungkin ini aja tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Salam Sibilgo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.